Halo semuanya, kami dari kelompok 3 kali ini akan mempresentasikan materi pendidikan Pancasila mengenai Pancasila sebagai dasar filsafat. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Ngurah Teja Jaya Negara dengan NIM 123230050. Perkenalkan, nama saya Akmal Abdisam dengan NIM 123230084. Perkenalkan, nama saya Yedial Sama Santosa dengan NIM 123230174. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asmi Nasril dengan NIM 123230190. Materi akan dibawakan oleh Akmal Abdisam dulu sebagai pembicara pertama. Ya, sebelumnya terima kasih Mas Jadi. Saya Akmal Abdisam sebagai pembicara pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebagai pengantar dulu, filsafat itu apa sih? Jadi jika kita berpikir filsafat, misal kita ingin mengetahui mengapa gitu air kok bisa rasa segar, mengapa kita membutuhkan air gitu. Nah, dalam pertanyaan tersebut kita perlu adanya pikiran, perlu adanya keingintahuan untuk menelusuri hal tersebut bisa terjadi secara lebih dalam. Nah, untuk berpikir secara filsafat itu diperlukan keinginan yang besar untuk mengetahui hal yang ada di dalamnya tersebut. Nah, sedangkan dalam konsep Pancasila ini, para founding fathers telah merumuskan Pancasila sebagai dasar negara dengan sangat matang dan sangat serius. Nah, dari hal tersebut, ciri berfilsafat itu ada 4, yaitu spekulatif, yang berarti kita perlu menelusuri hal tersebut secara mendalam dan serius. Yang kedua ada koheren, yaitu adanya unsur-unsur di dalamnya yang tidak bertabrakan dan saling menyusun satu sama lain. Jadi antara, misal jika Pancasila itu tidak ada yang bertabrakan nilai-nilainya seperti nilai kebudayaan dan sosial, nilai persatuan, nilai ketuhanan, dan nilai keadilan, serta nilai kerakyatan. Yang ketiga ada menyeluruh. Di sini menyeluruh berarti mencakup segala aspek, yang berarti Pancasila mengandung seluruh aspek-aspek kehidupan yang ada dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dan yang terakhir ada mendasar, yaitu Pancasila sebagai dasar yang digunakan untuk menjadi pedoman hidup para warga negara dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu di sini ada 2 istilah yang syarat dengan konsep berpikir filsafat, yaitu ada filosofische Grondslag dan Weltanschauung. Filosofis Grondslag sendiri berarti adalah dasar filsafat negara. Yang di sini dasar filsafat negara tersebut adalah Pancasila gitu. Nah, Pancasila bisa menjadi dasar filsafat negara itu karena memang dari awal para pendiri negara sudah membuat Pancasila ini dengan sedemikian rupa, dengan serius, dan cocok dengan jiwa dan karakter bangsa Indonesia. Jadi Pancasila ini menjadi dasar dari seluruh hukum peraturan yang berlaku di Indonesia.
Lalu yang kedua ada istilah Weltanschauung yang berarti pandangan hidup yang bersifat praktis. Nah, di sini berarti menuju kepada penerapan bagaimana Pancasila itu menjadi sistem filsafat yang digunakan dalam kehidupan masyarakat negara Indonesia secara sehari-harinya. Jadi Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat itu sendiri. Lalu selanjutnya ada urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, di sini berarti kepentingan Pancasila sebagai sistem filsafat itu sangat dibutuhkan, seperti menjadi operasional dalam bidang yang menyangkut hidup bernegara, dan memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional, menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkutan dengan kehidupan bernegara, membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan bernegara, dan rasa tanggung jawab dan rasional terkait nilai dasar Pancasila sebagai prinsip politik. Mungkin itu saja dari presentasi saya sebagai pembicara utama, dan subbab menelusuri konsep dan urgensi Pancasila selanjutnya akan disampaikan oleh presentator kedua. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari pembicara pertama. Oke, saya akan menjelaskan mengenai subbab menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama ini kita masuk ke filsafat Pancasila sebagai genektivus, objektivus, dan genektivus subjektivus. Apa sih genektivus, objektivus? Genektivus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem dan cabang filsafat yang berkembang di Barat. Contohnya Noto Nagaro yang menganalisis nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansialistik filsafat Aristoteles, sebagaimana yang terdapat dalam karyanya yang berjudul Pancasila Ilmiah Populer. Contoh kedua, Rijarkara yang menyoroti nilai-nilai Pancasila dari pendekatan eksistensialisme religius sebagaimana yang diungkapkannya dalam tulisan yang berjudul Pancasila dan Religi. Kemudian selanjutnya Pancasila sebagai genektivus subjektivus. Nah, ini artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila. Selain itu, Pancasila juga digunakan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan Pancasila juga harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Dan Pancasila digunakan juga untuk menemukan ketidaksesuaian dengan nilai-nilai dalam berbagai aliran filsafat. Nilai-nilai Pancasila menjadi kriteria untuk menilai dan mengkritisi nilai-nilai dalam aliran filsafat yang mungkin bertentangan. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan ontologis filsafat Pancasila. Nah, Pancasila sebagai genektivus subjektivus memerlukan landasan pijak filosofis yang kuat yang mencakup 3 dimensi, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Yang pertama saya akan menjelaskan yang ontologis. Ontologis menurut Aristoteles merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala
segala yang ada secara umum, sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas secara khusus. Ontologi membahas tentang hakikat yang paling dalam dari sesuatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak, disebut juga dengan istilah substansi. Dimensi ontologis filsafat Pancasila memiliki beberapa konsep. Yang pertama, konsep dari pemikiran Baker. Baker menyatakan bahwa ontologi Pancasila menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk hidup sekaligus sosial, dengan kesatuan yang mendasar dan keterikatan dengan relasi-relasi. Kelima sila Pancasila menunjukkan kemandirian masing-masing, tapi dengan menekankan kesatuan yang mendasar. Nah, penerapan dimensi ontologis ini yaitu manusia dalam ontologi Pancasila dianggap sebagai makhluk hidup yang bergantung pada Tuhan sebagai pencipta. Adanya ketergantungan pada Tuhan ini menandai keserupaan mendasar antara berbagai jenis dan tingkatan substansi. Dan penerapannya yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengandung ontologi monoteis, yaitu keyakinan pada Tuhan yang Maha Esa. Pada dimensi ini, Pancasila mengakui adanya keberadaan Tuhan sebagai hakikat yang paling mendasar. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ontologi ini mencerminkan martabat manusia. Setiap manusia memiliki karakter dan setiap individu memiliki hakikat yang sama dan harus diperlakukan secara adil. Yang kedua, persatuan Indonesia, ontologi kesatuan dan solidaritas. Setelah ini menunjukkan ontologi Pancasila bahwa warga negara harus bersatu mengatasi perbedaan budaya, etnis, bahasa, dan agama demi terwujudnya persatuan. Kemudian yang sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ontologinya demokrasi dan musyawarah. Sila ini mencakup mencakup prinsip musyawarah dan perwakilan untuk mengambil keputusan secara mufakat melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Kemudian sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ontologinya keadilan dan gotong royong. Sila ini mengandung ontologi bahwa mengandung nilai-nilai gotong royong, kepedulian, keadilan, dan juga ontologi Pancasila ini menentukan bahwa seluruh rakyat Indonesia harus hidup dalam keadilan dan menciptakan negara kesejahteraan. Kemudian saya akan menjelaskan yang ketiga. Yang ketiga, epistemologis filsafat Pancasila. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang membahas sifat, asal-usul, dan batas-batas pengetahuan. Dalam konteks Pancasila, landasan epistemologisnya menyoroti bagaimana pengetahuan tentang nilai-nilai tersebut diperoleh, serta cara pandang terhadap sumber-sumber pengetahuan. Pancasila dipandang sebagai pengetahuan yang muncul sebelum pengalaman, dipandang sebagai pengetahuan a priori. Pandangan ini sejalan dengan pandangan ini berarti nilai-nilai Pancasila tidak hanya bersumber dari pengalaman saja, tapi juga terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat sejak lama. Kemudian Pancasila juga sudah tertanam dalam pengalaman kehidupan rakyat Indonesia. Konsep ini mencerminkan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipahami secara teoritis, tapi juga meresap dalam praktik sehari-hari. Contohnya, landasan epistemologi Pancasila Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali
dari pengalaman bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif dalam kehidupan bermasyarakat. Penjabarannya yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini digali dari pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia sejak dulu sampai sekarang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, digali dari pengalaman atas kesadaran manusia yang ditindas oleh penjajah selama berabad-abad. Kemudian persatuan Indonesia digali dari pengalaman atas kesadaran bahwa keterpecah belahan yang dilakukan penjajah kolonialisme yang menimbulkan konflik antar masyarakat Indonesia. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan digali dari budaya masyarakat Indonesia yang secara turun-menurun mengambil keputusan berdasarkan semangat musyawarah untuk mufakat. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia digali dari prinsip-prinsip yang berkembang dalam masyarakat yang tercermin dalam sikap gotong royong. Nah, kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu landasan aksiologis Pancasila. Aksiologis merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai, kualitas, dan evaluasi mengenai hal-hal yang dianggap baik atau buruk. Dalam konteks filsafat Pancasila, landasan aksiologis membahas nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Nilai sebagai kualitas yang tidak real dalam aksiologi, nilai dianggap sebagai kualitas yang tidak real karena membutuhkan pengemban untuk memberinya makna. Nilai itu bersifat abstrak dan terkait dalam aspek-aspek kehidupan yang bersifat kompleks dan bermuatan makna. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah nilai dapat memiliki permaknaan yang berbeda, seperti skor pertandingan, harga suatu barang, atau prestasi akademis. Namun dalam konteks Pancasila, nilai merujuk pada kualitas abstrak yang melekat pada sila-sila Pancasila. Nilai dalam sila-sila Pancasila, landasan aksiologisnya mengakui bahwa nilai-nilai dalam sila-sila mencakup kualitas-kualitas abstrak yang bersifat universal. Misalnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mencerminkan nilai keadilan, kepedulian, dan gotong royong. Jadi landasan aksiologis filsafat Pancasila menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila tidak hanya memiliki permaknaan dalam konteks sehari-hari, tapi juga bersifat abstrak dan kompleks. Aksiologi membantu kita memahami bahwa Pancasila sebagai sumber nilai dapat memberikan arahan dan aspirasi bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Mungkin cukup sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh pembicara ketiga. Terima kasih Mas Yudhya. Di sini saya sebagai pembicara ketiga akan mendalami sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Yaitu yang pertama, sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Artikel Soekarno pada tahun 1928 di Suluh, Indonesia, menekankan nasionalisme sebagai kekuatan yang menyelaraskan manusia dengan alat Tuhan dan membimbing mereka dalam kehidupan spiritual. Kerangka filosofis dari sila-sila Pancasila dapat ditelusuri melalui perkembangan sejarah Indonesia, yaitu kepada yang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, pengaruh agama-agama lokal yang mencakup 14 abad Hindu-Buddha, 7 abad Islam, dan 4 abad Kristen telah membentuk ruang politik Indonesia. Telah membentuk ruang publik Indonesia. Berbagai sistem kepercayaan hidup berdampingan dengan agama memainkan peran sentral dalam mendefinisikan institusi sosial. Lalu yang kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sejarah dan eksplorasi maritim Indonesia membentuk karakter yang berakar pada internasionalisme, yang menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab. Efektivitas konsep internasionalisme yang mengedepankan kemanusiaan adil dan beradab menjadi nyata setelah Indonesia merdeka, yang mencerminkan hubungan historis yang mendalam. Yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia.
persatuan Indonesia di tengah keberagaman, kebaruan, dan kecemerlangan sebagai bangsa yang beragam yang menyatukan keberagaman sosial, budaya, dan teritorial ke dalam satu komunitas politik nasional. Indonesia bangsa yang mewarisi warisan peradaban Nusantara dan kerajaan-kerajaan maritim terbesar di dunia berdiri sebagai potensi kebesaran. Lalu yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi, sebuah fenomena pasca kemerdekaan, berbeda dengan autokrasi feodal kerajaan sebelum Indonesia. Elemen-elemen demokrasi telah ada dalam budaya Nusantara dan dipraktikkan dalam unit-unit politik yang lebih kecil seperti desa-desa di Jawa dan banjar-banjar di Bali. Gagasan kedaulatan rakyat muncul dalam budaya Minangkabau yang membatasi kekuasaan raja pada keadilan dan kepatutan. Lalu yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Impian lama tentang masyarakat yang adil dan makmur telah tertanam kuat dalam kesadaran kolektif Indonesia. Pengorbanan yang dilakukan oleh para pejuang bangsa menjadi bukti nyata dari upaya mewujudkan cita-cita tersebut. Sejarah mengumpulkan masa lalu Indonesia sebagai bangsa yang adil dan makmur, hanya untuk kemudian dirampas oleh penjajahan. Dan lalu selanjutnya, sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dikategorikan ke dalam dua sumber sosiologis. Kelompok pertama terdiri dari masyarakat umum yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang tercermin dalam pandangan hidup, kearifan lokal, agama, adat istiadat, dan keanekaragaman budaya, suku bangsa Indonesia. Selanjutnya, sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dikategorikan ke dalam dua sumber sosiologis. Kelompok pertama terdiri dari masyarakat umum yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang tercermin dalam pandangan hidup, kearifan lokal, keagama, adat istiadat, dan keanekaragaman budaya suku bangsa Indonesia. Kelompok kedua terdiri dari akademisi yang memahami Pancasila sebagai sistem filosofis melalui pendekatan teoritis akademis. Masyarakat umum memandang Pancasila sebagai pedoman hidup praktis dalam berbagai aspek, terintegrasi dalam kearifan lokal, dan terhubung dengan nilai-nilai filosofis. Dalam konteks agama, masyarakat Indonesia dikenal dengan keberagaman agamanya, mulai dari animisme, dinamisme, politeisme, hingga monoteisme. Menurut Noto Nagoro, Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari integrasi yang terwujud dalam sila-sila yang saling berkaitan dan koheren. Hubungan antara sila-sila Pancasila digambarkan dalam dua bentuk, piramida hierarkis dan saling mengisi atau saling melengkapi. Piramida hierarkis Pancasila menempatkan sila ketuhanan Maha Esa di puncak dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di dasarnya. Setiap sila mempengaruhi dan mencakup sila-sila di bawahnya, membentuk hubungan yang hierarkis dan saling berhubungan. Selain itu, hubungan antara sila-sila Pancasila yang ditandai dengan saling mengisi atau saling melengkapi menggambarkan bahwa setiap sila mengandung unsur-unsur dari sila lainnya. Sebagai contoh, ketuhanan yang Maha Esa mencakup kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filosofi tercermin dalam pemahaman masyarakat umum dan komunitas ilmiah akademis, serta dalam hubungan hierarkis dan saling memenuhi syarat antara sila-sila tersebut. Selanjutnya, sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila pada awalnya muncul sebagai sebuah konsensus politik dan kemudian berkembang menjadi sebuah sistem filsafat. Sumber-sumber politik Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama mencakup wacana politik tentang Pancasila sebagai sistem filosofis selama sidang-sidang BPUPKI, PPKI, dan kuliah-kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959, yang berfokus pada diskusi filosofis tentang sila-sila Pancasila. Kelompok kedua terdiri dari
argumen politik tentang Pancasila sebagai sistem filosofis yang diartikulasikan kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie pada 1 Juni 2011. Wacana tentang Pancasila sebagai sistem filsafat muncul ketika Soekarno memperkenalkan konsep filosofis Grundslag yang memposisikan Pancasila sebagai landasan spiritual bagi tata kelola warga Indonesia. Soekarno menekankan peran Pancasila sebagai pandangan hidup atau Weltanschauung yang mampu menyatukan bangsa Indonesia dan menyelamatkan bangsa dari perpecahan. Beliau menyoroti pentingnya sila satu yang menekankan kepercayaan kepada Tuhan sebagai elemen pemersatu di antara bangsa Indonesia. Soekarno lebih lanjut menjelaskan sila dua sebagai upaya untuk mencegah nasionalisme yang berlebihan yang mengarah pada chauvinisme atau rasisme, mengkritik bentuk nasionalisme Hitler yang tidak memiliki rasa kemanusiaan. Sila ketiga yang didiskusikan pada bulan Juli 1958 mendapat inspirasi dari definisi bangsa, termasuk konsep Ernest Renan tentang sebuah komunitas yang terdiri dari orang-orang yang ingin hidup bersama. Sila 4 yang diucapkan pada tanggal 3 1958 menggarisbawahi perlunya demokrasi Indonesia yang mencerminkan karakteristik bangsa yang unik. Dalam sebuah seminar tentang Pancasila di Yogyakarta pada tanggal 21 Februari 1959, Soekarno menguraikan makna sila kelima, menekankan keadilan sosial yang berakar pada penderitaan rakyat Indonesia selama masa penjajahan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pejuang kemerdekaan, yaitu sekarang kelompok kedua yang diwakili oleh Habibie dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 2011 menegaskan kembali pentingnya Pancasila bagi Indonesia. Setelah periode pengabaian selama bertahun-tahun awal reformasi politik, Habibie menekankan peran Pancasila sebagai landasan filosofis di sepanjang sejarah politik Indonesia. Beradaptasi dengan sistem politik yang berbeda, beliau menyoroti perlunya reaktualisasi karena pergeseran nilai yang disebabkan oleh globalisasi. Konsep hak asasi manusia dan kemajuan teknologi. Habibie menekankan pentingnya reaktualisasi Pancasila untuk memperkuat identitas nasional Indonesia yang beragam dan menjawab tantangan kontemporer. Beliau menyerukan upaya serius dari berbagai segmen masyarakat, terutama kaum intelektual, untuk merumuskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam aspek kehidupan sosial. Selain itu, signifikansi politik Pancasila tercermin dalam menggunakan simbol-simbol Indonesia yang telah disepakati, seperti Garuda Pancasila yang dituangkan dalam Konstitusi Indonesia. Selanjutnya akan saya lanjutkan ke pembicara keempat, yaitu Mas Muhammad Asmi Nasril. Saya persilahkan. Ya, terima kasih Mas Anak Agung. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Di sini kita memiliki 3 masa. Yang pertama adalah masa pemerintahan Soekarno yang dikenal sebagai filosofi Grundslag. Yang kedua masa pemerintahan Soeharto, Weltanschauung. Yang ketiga adalah masa pemerintahan reformasi. Filosofis Grundslag sendiri berarti dasar filosofis dari bahasa Belanda. Konsep ini merujukan pada landasan filosofis atau dasar-dasar pemikiran filosofis yang mendasari suatu pandangan. Perenungan ini mengalir ke arah upaya untuk menemukan nilai-nilai filosofis yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Weltanschauung merupakan istilah Jerman yang berarti pandangan dunia. Weltanschauung dapat bersifat personal seperti pandangan dunia individu atau bersifat kolektif, mencakup pandangan dunia suatu kelompok sosial, agama atau budaya. Pandangan dunia ini memberikan dasar untuk pengambilan keputusan, orientasi dalam kehidupan sehari-hari, dan memberikan makna bagi pengalaman individu atau kelompok. Masa pemerintahan reformasi. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya, namun Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik, termasuk kritik dan renungan yang dilontarkan oleh B.J. Habibie dalam pidato 1 Juni 2011. Selanjutnya, saya akan membahas argumen tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat. Di sini kita memiliki 2 tantangan. Yang pertama adalah kapitalisme, yang kedua adalah komunisme. Yang pertama, kapitalisme akan berdampak pada kebebasan individu secara berlebihan,
monopoli, gaya hidup konsumerisme. Yang kedua adalah komunisme. Komunisme akan menyebabkan dominasi negara yang berlebihan mementingkan kehidupan duniawi. Yang selanjutnya adalah esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama ada ketuhanan, Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Yang kedua ada kemanusiaan, manusia sebagai makhluk monopluralis. Yang ketiga ada semangat kebangsaan, rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air. Yang keempat ada musyawarah, keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat. Yang kelima adalah keadilan, terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Sekian dari saya akan kembalikan ke moderator Mas Yedi. Baik, sekian materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih